Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Mas Agus Tibrani dan Ibu Elvira Destiansari serta teman-teman sekalian di dalam penjelasan PPT kami. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Oktavia, Dewi Intan Erika, dan Zakia Vivi Mahardini. Di sini kami akan menjelaskan sejarah pendidikan pasca reformasi inovasi pendidikan di Indonesia. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia itu telah bermula pada zaman purba, kemudian dilanjutkan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha, lalu kerajaan Islam, selanjutnya pada masa penjajahan Belanda, kemudian dilanjutkan penjajahan Jepang, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, serta pasca Reformasi. Di sini ada pun rumusan masalah yang akan kami bahas adalah yang pertama, apa tujuan dan landasan pendidikan di Indonesia pasca reformasi? Kedua, bagaimana sistem pendidikan dan pengajaran pasca reformasi? Ketiga, apa saja kebijakan-kebijakan kurikulum pada masa pasca reformasi? Dan yang keempat, bagaimana inovasi pendidikan di Indonesia pasca reformasi? Topik utama pembahasan kami pada kali ini adalah tujuan pendidikan di Indonesia pasca reformasi. Tujuan pendidikan nasional itu sebenarnya adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Akan tetapi, bila dijelaskan secara lebih rinci dan mendalam, tujuan pendidikan di Indonesia pasca reformasi yang pertama adalah agar peserta didik memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini artinya adalah apabila seseorang telah mempunyai hubungan baik dengan Tuhannya, maka seseorang juga akan memiliki hubungan baik dengan manusia lainnya atau dengan sesamanya. Sehingga jika tujuan ini tercapai, maka suatu bangsa akan memiliki calon penerus dengan sumber daya manusia yang baik. Yang kedua adalah membentuk anak didik agar memiliki akhlak yang mulia. Artinya, akhlak mulia adalah salah satu solusi untuk menghindari konflik antar individu. Tujuan pendidikan ini harus diterapkan pada pendidikan pada level terendah sampai tertinggi. Dengan adanya akhlak mulia, kehidupan dalam berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah memiliki suatu kecakapan tertentu sebagai tolak ukur kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Artinya, selama atau setelah mengenyam pendidikan, peserta didik harus memiliki suatu kecakapan tertentu. Cakap dalam menulis dan membaca merupakan keharusan peserta didik. Dengan kedua kemampuan tersebut, maka diharapkan peserta didik dapat memahami dan menyampaikan apa yang dipelajarinya. Tujuan pendidikan ini penting sebagai tolak ukur kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Yang keempat adalah peserta didik memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri atau membantu orang lain. Yang kelima adalah peserta didik mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain sehingga mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian, kami di sini menjelaskan landasan pendidikan di Indonesia pasca reformasi. Landasan pendidikan di Indonesia pasca reformasi dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, dan landasan iptek. Pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, progresivisme, serta eksternalialisme. Akan tetapi, landasan filosofis yang dianut di dalam pendidikan nasional bangsa Indonesia ini adalah Pancasila. Pancasila sebagai landasan filosofis sistem pendidikan nasional. Karena telah kita ketahui bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia. Yang kedua adalah landasan sosiologis.
Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. 3 adalah landasan kultural. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi. Dengan jalan pendidikan baik secara formal maupun informal. Keempat adalah landasan psikologis. Dasar psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Kelima adalah landasan iptek. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapatkan perhatian yang proporsional dalam bahan ajar. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan iptek, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek itu tersendiri. Selanjutnya, pendidikan akan dapat mewujudkan fungsinya dalam pelestarian dan pengembangan iptek tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah sistem pendidikan dan pengajaran pasca reformasi. Sistem pendidikan adalah suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Pada masa setelah reformasi, terdapat beberapa sistem pendidikan yang diterapkan di negara Indonesia ini. Adapun sistem pendidikan dan pengajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem pendidikan terbuka. Menurut sistem pendidikan terbuka, peserta didik dituntut untuk dapat bersaing dengan teman, berpikir kreatif, inovatif, dan menemukan pemahaman sendiri terhadap sebuah materi yang sedang dibahas. Yang kedua adalah sistem pendidikan berorientasi pada nilai. Pada sistem pendidikan ini, peserta didik diberi pengajaran mengenai tenggang rasa, kejujuran, kedisiplinan, kesopanan, dan nilai positif lainnya. Yang ketiga adalah sistem pendidikan beragam. Hal ini didasarkan pada kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, seperti beragam dalam suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan satuan pendidikan di Indonesia, seperti pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan informal. Yang keempat adalah sistem pendidikan sesuai perubahan zaman. Hal ini bisa dilihat dari perubahan kurikulum dari yang dulunya KTSP menjadi kurikulum 2013, di mana di kurikulum yang terbaru lebih mendorong kepada keaktifan peserta didik. Yang kelima adalah sistem pendidikan yang efisien. Efisien di sini dalam artian penggunaan waktu yang tepat guna. Di sini, waktu diatur sedemikian agar peserta didik tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan. Baiklah, selanjutnya adalah kebijakan kurikulum pasca reformasi. Kebijakan-kebijakan pendidikan pun dikeluarkan sebagai amanat undang-undang. Sampai saat ini, kebijakan terkait dengan kurikulum pendidikan pada masa reformasi dapat dipetakan menjadi 3 bagian, yaitu kebijakan kurikulum 2004 berupa kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum 2006 yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kurikulum 2013. Berbagai perubahan tersebut merupakan bentuk respon dan perkembangan terhadap berbagai perubahan yang dihadapi baik dalam sistem sosial, politik, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara singkat, kebijakan dan bentuk perubahan-perubahan kurikulum masa pasca reformasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kurikulum 2004 atau KBK. Kebijakan kurikulum 2004 dikenal dengan sebutan
kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi, tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Di antara karakteristik utama KBK yaitu menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi. Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa. Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual. Selanjutnya, yang kedua adalah Kurikulum 2006 atau KTSP. Kebijakan Kurikulum 2006 ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Ciri yang paling menonjol adalah guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi kelulusan atau SKL, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Tujuan KTSP meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerahnya. Yang ketiga adalah Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Hal ini senada dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum merupakan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia. Dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Titik beratnya, kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 lebih menekankan pada ketiga aspek, yaitu menghasilkan peserta didik berakhlak mulia atau afektif, berketerampilan atau psikomotorik, dan berpengetahuan atau kognitif yang berkesinambungan. Sehingga diharapkan agar siswa lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Dalam kurikulum 2013 juga ada strategi pengembangan pendidikan, salah satunya adalah penambahan jam pelajaran. Rasionalitas penambahan jam pelajaran dapat dijelaskan bahwa perubahan proses pembelajaran dari siswa diberitahu menjadi mencari tahu dan proses penilaian dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output memerlukan tambahan jam pelajaran. Inovasi pendidikan di Indonesia pasca reformasi. Yang pertama, adanya perencanaan dan evaluasi pendidikan yang berisikan tentang visi misi pendidikan, rencana induk pengembangan jangka waktu yang ditetapkan, sumber dana untuk membiayai program pendidikan, penyusutan rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan. Yang kedua, adanya pengelolaan kurikulum yang digunakan untuk menyongsong seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan terus-menerus pada berbagai kehidupan masyarakat, di mana kurikulum betul-betul berarti bagi para lulusan, yaitu pengalaman praktis berkenaan dengan
pemecahan masalah, cara pengambilan keputusan, membuat perencanaan, dan berlatih membuat perkiraan untuk masa depan. Yang ketiga, adanya kualifikasi guru yang profesional, di mana guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan. Yang keempat, adanya pendanaan dalam realisasi anggaran 20% dari APBN, di mana pembiayaan pendidikan itu terdiri atas biaya investasi, biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan tenaga kependidikan, biaya operasi pendidikan tak langsung seperti daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Yang kelima, adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, di mana setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Yang keenam, adanya desentralisasi dan otonomi pendidikan, di mana kewenangan pemerintah diserahkan kepada daerah. Dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembayaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Yang ketujuh, adanya wajib belajar 12 tahun, yang berarti wajib belajar sampai tingkat sekolah menengah ke atas. Yang kedelapan, penghapusan diskriminasi pendidikan, di mana bentuk kebijakan pelaksanaan pendidikan di Indonesia nampak masih mengandung beberapa masalah, dianggap adanya diskriminasi pendidikan yang masih perlu diperhatikan. Yang kesembilan, adanya inovasi proses pembelajaran, yang dicirikan penataan lingkungan belajar agar anak muda nikmat dan nyaman belajar. Penataan ini terjadi dalam lingkungan yang membuat anak terdorong untuk terlibat dalam peristiwa belajar dan menumbuhkan siswa menjadi pribadi yang menghargai keragaman. Yang terakhir, yang ke-10 adalah penilaian hasil belajar, di mana evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik serta secara berkesinambungan.